halo. Hari ini kita coba telusuri lebih dalam ya satu tempat bersejarah penting di Indonesia. Kita pakai sumber dari warga senior nih. Oke. Fokusnya ke Museum Perundingan Linggarjati di Kuningan, Jawa Barat. Oh, Linggarjati. Iya, iya. Misi kita, ya coba gali makna terdalam tempat inilah, saksi langkah awal diplomasi kita dulu. Menarik, menarik. Tempat yang kelihatannya tenang gitu ya? Betul. Lokasinya kan di Desa Linggarjati. Udaranya sejuk. Katanya sih gampang dijangkau dari Cirebon atau Kuningan. Iya. Terus ada cerita juga, namanya itu ada kaitan sama Sunan Gunung Jati, malah katanya tempat para wali musyawarah dulu. Tapi signifikansi utamanya ya jelas peristiwa November 1946 itu. Benar sekali. Justru suasana tenang itu jadi panggung diplomasi internasional yang krusial banget. Tanggal persisnya, itu tanggal 11 sampai 13 November 1946. Di gedung itu, delegasi Indonesia, waktu itu dipimpin Perdana Menteri Sultan Syahrir, ketemu delegasi Belanda. Penengahnya Lord Killian dari Inggris. Wah, kebayang ya tekanannya waktu itu. Gimana ya, baru setahun lebih dikit merdeka, langsung berunding di level internasional gitu. Betul. Sebenarnya apa sih yang dipertaruhkan di meja perundingan itu? Gede banget pasti ya. Gede banget. Ini bukan cuma rundingan biasa. Buat Indonesia, ini kayak langkah diplomasi yang genting banget. Nyari pengakuan kedaulatan sambil menghadapi tekanan dunia. Terus hasilnya? Hasilnya ya naskah perjanjian itu yang jadi cikal bakal Republik Indonesia Serikat, RIS. Oh, RIS yang bentuk negara federal itu kan ya? Iya, itu kan upaya kompromi dengan Belanda waktu itu. Walaupun akhirnya nggak bertahan lama ya. Tapi ini nunjukin kemampuan diplomasi awal kita. Keren sih. Dan gedungnya sendiri tuh juga menarik ya. Kayak mencerminkan zaman gitu. Dulunya rumah peristirahatan orang Belanda, Van Ogdom. Iya, terus jadi hotel. Jadi hotel Rustort, terus pas zaman Jepang jadi Hokai Ryokai, habis merdeka jadi Hotel Merdeka. Baru deh akhirnya jadi Museum Cagar Budaya kayak sekarang. Panjang juga perjalanannya. Tepat. Transformasi fungsi gedung itu yaitu cerminan perubahan kekuasaan, perubahan era di negeri ini. Secara fisik gimana? Gede ya katanya? Lumayan gede. Lahannya sekitar 24.500 meter persegi. Bangunan utamanya aja kira-kira 1.800 meter persegi. Sumber kita bilang, walau udah dipugar, keasliannya tuh dijaga banget. Nah, soal keasliannya dijaga ini. Menurut sumber kita, apa sih elemen kuncinya yang bikin pengunjung tuh bisa benar-benar ngerasain sejarahnya di sana? Bukan cuma lihat ruangan kosong gitu. Kuncinya di detailnya. Detail yang dipertahankan. Jadi, ruang sidang utamanya, terus ruang sekretaris, kamar tidur para delegasi Indonesia, Belanda, Lord Killian, itu ditata kayak dulu. Oh, gitu. Lengkap sama perabot asli atau replika yang akurat. Ditambah lagi foto-foto dokumenter, poster perjuangan di dinding. Jadi kombinasi itu ya? Iya, kombinasi tata ruang, perabot, sama visualnya itu yang bikin atmosfernya dapat. Seolah-olah kita dibawa balik ke momen tegang itu. Pantesan aja ya sumber kita bilang museum ini selalu rame. Apalagi sama pelajar. Ini cara belajar sejarah yang lebih kena ya kayaknya. Jauh lebih kena. Habis napak tilas, bisa santai di teras, udaranya enak. Lingkungan sekitarnya juga oke kan? Banyak rumah makan Sunda, terus ada tempat wisata alam lain juga. Betul, jadi pengalaman berkunjungnya tuh gimana ya? Lebih lengkap gitu. Bukan cuma lihat benda mati, tapi ngerasain ada kesinambungan sejarah, perjuangan. Jadi kalau buat Anda yang dengar ini, apa artinya semua ini? Museum Linggarjati ini ya lebih dari sekedar bangunan tua gitu. Iya, ini pengingat. Pengingat nyata tentang gimana diplomasi seringkali kan dalam kondisi sulit banget ya. Jadi bagian penting dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan kita. Mengunjungi tempat kayak gini, ya seperti ditekankan sumber kita juga, itu kayak investasi buat memori kolektif bangsa. Biar kita, terutama generasi muda, nggak cuma tahu, tapi juga merasakan, menghargai jejak langkah para pendiri bangsa. Penting banget buat numbuhin rasa cinta tanah air yang beneran gitu, yang kuat akarnya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini yang bisa Anda renungkan. Gedung Linggarjati ini kan udah jadi saksi bisu banyak era ya.
Dari tempat santai kolonial, hotel di masa perang, sampai akhirnya jadi tempat lahirnya kesepakatan internasional krusial. Iya benar. Kalau dindingnya bisa ngomong nih, kira-kira gema percakapan kayak apa ya? Tentang harapan, ketegangan, kompromi, yang mungkin masih kesimpan di sana dan ngebentuk karakter tempat itu sekarang. Pertanyaan bagus itu. Dan ya udah, mari kita bawa pulang pesan dari sumber kita. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.